Apa yang harus dilakukan bila dibenci atau dihasati oleh orang? Ini pertanyaan bagus. Apa yang harus dilakukan jika kita tahu ada orang hasad sama kita? Caranya kita berusaha menjalin hubungan sama dia. Syaitan ingin memisahkan antara kita dengan dia. Hasad itu bisa melakukan berbagai macam kerusakan. Dan hasad sebagaimana perkataan para ulama adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit. Hasadnya iblis kepada Adam, dan dialah dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi. Hasadnya Qabil terhadap Habil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak." Ceritakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, itu Qabil dan Habil. Tatkala keduanya ingin memberikan pengorbanan kepada Allah, fatuqbila min ahadihima, maka korban tersebut diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Maka Qabil karena hasad kepada Habil, dia mengatakan, "La aqtulannak," saya akan bunuh engkau. Hasad bisa mengantarkan kepada berbagai macam masalah. Gara-gara hasad orang bisa ghibah, itu tidak. Gara-gara dia hasad digibah sama orang lain. Kalau antum sudah terjangkiti hasad, antum akan ghibah sama dia. Antum akan menjatuhkan harkat martabat dia. Antum terkadang nekat berbohong atas demi menjatuhkan dia. Kenapa? Hasad. Lihatlah Qabil nekat membunuh Habil gara-gara hasad. Maka benarlah riwayat dari Nabi SAW, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini secara sanad dhaif, sanad yang lemah, hadis yang lemah, tetapi maknanya benar. Oleh karena sering disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Api kalau sudah terbakar, cepat sekali habis kayu tersebut. Demikianlah hasad. Kalau api hasad sudah menyala dalam hati seseorang, maka banyak kebaikan akan hilang dari dirinya. Dia akan menggibai saudara tersebut, dia akan merendahkan saudaranya, dia akan menjatuhkan saudaranya. Maka seluruh kebaikan dia akan habis, ditransfer kepada orang yang dia hasad. Sama saja, apakah Anda dihasati ataukah ada orang hasad sama Anda? Jadi hasad bisa timbul. Rasulullah mengatakan, "La tahasadu," janganlah saling menghasad. Karena hasad bisa timbul dari dua belah pihak. La tahasadu, janganlah saling menghasad. Hasad bisa timbul dari dua belah pihak dan bisa dari salah satu pihak. Kalau Anda merasa Anda yang hasad atau dia yang hasad sama Anda, maka lawanlah syaitan. Caranya bagaimana? Jalin hubungan dengan dia. Datang ke tempat dia, bawa hadiah, ngobrol sama dia, ini akan menghilangkan banyak hasad. Ngobrol saja, nggak usah macam-macam. Ngobrol, gimana bisa datang ke rumah dia, bisa senyum, bisa sentuhan tangan, bisa pelukan, akan banyak hasad yang hilang. Akan banyak suudzon yang hilang. Akan banyak suudzon yang hilang. Oleh karenanya kalau ada timbul masalah, berusaha ketemu. Karena syaitan bermain di belakang, syaitan akan mendikte. Syaitan dikte sama hati dia, syaitan juga dikte sama hati kita. Kapan bisa hilang? Kalau kita ketemu, ngobrol, ketemu, akan banyak suudzon yang hilang, akan banyak masalah yang hilang. Sama saja, apakah saya yang hasad ataukah dia yang hasad? Kalau dia yang hasad, kita ngalah, buang ego kita. Kita buang ego kita karena Allah. Ingat ya, kita harus terkadang buang egois kita. Kita terkadang harus membuang keakuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin kita damai sama dia. Maka datanglah menemui dia, rendahkan diri antum, jangan merasa saya adalah lebih dulu ngaji, saya lebih pintar, saya lebih enggak. Buang itu semua, ketemu dia, insya Allah dia juga manusia, dia juga punya kebaikan, husnudzan, maka insya Allah akan hilang hasad tersebut. Kalau antum hasad sama orang, berikan hadiah sama dia. Atau sebut-sebut kebaikan dia. Karena hasad ini banyak sekali. Kapan antum hasad? Kalau antum disebut tentang kebaikan orang, antum jengkel, berarti antum hasad. Contohnya, seperti ada misalnya seorang ustaz jengkel sama hasad sama ustaz yang lain. Maka ada murid-murid yang mengatakan, karena murid-murid terkadang yang bikin provokator. Ustaz fulan itu Masya Allah ya, pintar sekali ustaz menyampaikannya, orang banyak tertarik. Saya hasad sama dia, saya bilang, enggak, itu cuma retorika saja, ilmunya enggak ada, biasa-biasa saja. Ini sebenarnya kan hasad. Ya sudah, akui saja kelebihan dia. Kenapa saya harus berusaha menjatuhkan? Orang sudah mengakui kelebihan dia, akui juga sama seperti orang lain. Nggak usah bilang, itu cuma retorika saja, ilmunya sih biasa-biasa saja. Ini bentuk hasad. Nggak usah bilang begitu. Bilang, oh iya Masya Allah, memang dia hebat, bagus. Nggak usah rendahkan dia. Kalaupun ilmunya biasa-biasa saja, retorika itu sudah ilmu tersendiri. Harus kau akui dia punya retorika atau nggak punya retorika. Ya. Oleh karenanya, hilangkan. Kalau ada hasad, ingat sabda Nabi, la tahasadu, jangan saling menghasad, berusaha untuk menyelesaikan masalah.